Learnability merupakan atribut paling fundamental atau penting dalam usability. Kebanyakan orang menggunakan satu sistem tanpa memiliki pengalaman menggunakannya, sehingga diperlukan sistem yang mudah untuk digunakan dan dipahami. Untuk mengukur learnability suatu sistem, dapat dilakukan dengan memilih beberapa pengguna untuk menggunakan sistem dan melakukan serangkaian tes dalam batas waktu tertentu. Sistem dengan learnability yang baik dapat dilihat dari banyaknya user yang berhasil menyelesaikan tes tersebut. Saat menganalisa learnability, selalu ingat bahwa pengguna biasanya tidak mempelajari antarmuka sistem secara sepenuhnya sebelum menggunakan sistem tersebut. Pengguna juga cenderung langsung menggunakan sistem setelah mempelajari sebagian atau tidak sama sekali antarmuka sistem. Menurut Nielsen, seseorang tidak hanya mengukur berapa lama seseorang menguasai suatu sistem, tapi juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kehandalannya cukup untuk melakukan pekerjaan yang berguna dengan sistem tersebut. Jadi, sistem dengan learnability yang baik adalah sistem yang mudah untuk dikuasai dan digunakan dalam waktu singkat. Sekarang kita akan membahas tentang efisiensi. Efisiensi sistem merujuk kepada performa pengguna sistem yang sudah ahli menggunakan sistem atau pengguna yang sudah lama dan berpengalaman menggunakan sistem tersebut. Pengalaman secara formal dapat didefinisikan sebagai seberapa banyak waktu yang digunakan dalam menggunakan sistem tersebut. Definisi itu sering digunakan dalam eksperimen dengan sistem baru tanpa basis pengguna yang mapan. Selanjutnya kita masuk ke memorability. Memorability merupakan atribut usability yang memungkinkan pengguna biasa menggunakan sistem setelah tidak menggunakannya selama jangka waktu tertentu. Pengguna biasa merupakan pengguna yang pernah menggunakan suatu sistem, namun tidak menggunakannya secara jangka panjang, sehingga tidak termasuk ke dalam kategori ahli atau berpengalaman dalam menggunakan sistem tersebut. Ada dua cara untuk mengukur tingkat memorability suatu sistem. Yang pertama, melakukan serangkaian tes sederhana kepada pengguna, biasanya yang tidak menggunakan sistem yang diujikan, dan diukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tes dengan sistem tersebut. Yang kedua yaitu melakukan tes ingatan pengguna terhadap sistem dengan memberikan pertanyaan mengenai interface sistem, seperti kegunaan suatu fitur dan menamai suatu icon interface di sistem tersebut. Cara kedua ini dilakukan setelah cara pertama dilakukan. Sistem dengan memorability yang baik memiliki interface yang mudah diingat, sehingga pengguna yang tidak menggunakan suatu sistem dalam jangka waktu tertentu tidak kesulitan ketika menggunakannya lagi. Selanjutnya adalah error tolerance and prevention. Error dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang tidak memenuhi tujuan yang diinginkan. Dan tingkat kesalahan suatu sistem diukur dari jumlah error yang dibuat pengguna saat mengerjakan suatu tugas spesifik. Tingkat error juga dapat diukur sebagai bagian dari eksperimen untuk mengukur atribut usability yang lain. Beberapa error tidak perlu dihitung dalam pengukuran tingkat error sistem. Beberapa error diselesaikan oleh pengguna itu sendiri sehingga tidak terhitung dalam pengukuran tingkat error sistem. Sistem yang memiliki atribut error, tolerance and prevention yang baik adalah sistem yang dapat meminimalkan kesalahan yang dibuat oleh pengguna. Sistem ini memiliki fitur dan fungsi yang membantu pengguna menghindari kesalahan, serta dapat menangani kesalahan yang terjadi. Konsep usability yang selanjutnya yaitu satisfaction. Nah, seperti arti daripada satisfaction yaitu kenyamanan. Satisfaction adalah persepsi pengguna, perasaan, dan pendapat mengenai sebuah produk. Nah, apa sih sebenarnya satisfaction ini? Satisfaction merujuk pada seberapa nyaman pengguna menggunakan sistem. Virgi mengatakan bahwa atribut ini sangat berguna pada ruang lingkup non-work seperti home computing, games, interactive fiction, ataupun creative painting. Nah, pengguna harus memiliki pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan sebuah sistem. Nah, untuk mengukur tingkat satisfaction daripada sebuah sistem dapat dilakukan hanya dengan bertanya tentang pendapat pribadi daripada pengguna dengan menanyakan beberapa pertanyaan dalam bentuk sebuah survei. Nah, hasil dari survei ini akan dibuat rata-ratanya sehingga akan menjadi objek pengukuran dalam satisfaction sebuah sistem.